Perkenalkan, nama saya Diego Sanvitores Mali, mahasiswa semester 1 Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat. Pada video ini, saya akan membahas hubungan antara dokter dan pasien. Artikel yang akan saya bahas berjudul Komunikasi Interpersonal Antara Dokter dan Pasien, yang merupakan studi deskriptif kualitatif aktivitas komunikasi interpersonal antara dokter dan pasien dalam membantu penyembuhan pasien pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muwardi, Surakarta. Pada artikel ini dijelaskan bahwa perlu dibangun hubungan saling percaya yang dilandasi keterbukaan dan pengertian akan kebutuhan, harapan, maupun kepentingan masing-masing. Dengan terbangunnya hubungan saling percaya, pasien akan memberikan kepercayaan penuh kepada dokter yang merawatnya, sehingga dokter dapat memberikan pengobatan yang terbaik sebagai wujud pelayanannya. Komunikasi antara dokter dan pasien menciptakan interaksi interpersonal yang menggunakan sistem simbolik linguistik seperti sistem verbal dan nonverbal. Sistem ini dapat disosialisasikan secara langsung atau melalui perantara media seperti tulisan, audio, dan visual. Dalam dunia psikologi, khususnya psikoterapi, terdapat sebuah teknik penyembuhan yang disebut komunikasi terapeutik. Dengan metode ini, pasien sebagai komunikan diarahkan sehingga terjadi pertukaran pesan yang dapat menimbulkan hubungan sosial yang bermanfaat. Komunikasi terapeutik termasuk komunikasi interpersonal dengan titik tolak saling memberikan pengertian antara terapis dengan pasien. Manfaat komunikasi terapeutik adalah untuk mendorong dan menganjurkan kerjasama antara perawat dan pasien melalui hubungan di antara keduanya. Komunikasi terapeutik bertujuan membantu pasien dalam memperjelas dan mengurangi beban perasaan dan pikiran serta dapat mengambil tindakan yang efektif untuk pasien. Dilihat dari sudut pandang ilmu komunikasi, hubungan antara dokter dan pasien termasuk dalam komunikasi interpersonal atau antar pribadi. Dengan mempelajari unsur-unsur yang terkandung dalam proses komunikasi, kita dapat melihat berhasil atau tidaknya suatu komunikasi. Dokter melakukan tahapan pemeriksaan kepada pasien secara tatap muka. Dalam tahapan-tahapan pemeriksaan, terjadi pertukaran pesan antara dokter dan pasien. Dokter menanyakan pertanyaan terkait penyakit yang dideritanya. Kemudian, pasien menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh dokter. Dalam proses komunikasi antara dokter dan pasien, terjadi pertukaran pendapat, penyampaian informasi, serta perubahan sikap dan perilaku. Peneliti menetapkan RSUD Dr. Muwardi, Surakarta sebagai lokasi penelitian karena RSUD Dr. Muwardi, Surakarta merupakan rumah sakit pendidikan yang terakreditasi A dan menjalin kerjasama dengan Universitas 11 Maret dalam program pendidikan dokter spesialis, Fakultas Kedokteran. Selain itu, RSUD Dr. Muwardi, Surakarta juga merupakan rumah sakit umum daerah bertaraf nasional terbesar kedua di Indonesia setelah Rumah Sakit Dr. Sutomo, Surabaya. Studi ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana aktivitas komunikasi interpersonal antara dokter dan pasien dalam membantu penyembuhan pasien pada RSUD Dr. Muwardi, Surakarta. Menurut Agus Harjana, komunikasi interpersonal adalah interaksi tatap muka antara dua atau beberapa orang di mana pengirim dapat menyampaikan pesan secara langsung dan penerima pesan dapat menerima dan menanggapi secara langsung. Ciri-ciri komunikasi interpersonal dalam pandangan humanistik mengandung unsur-unsur keterbukaan, empati, sikap mendukung, sikap positif, dan kesetaraan atau equality. Ada 5 komponen komunikasi interpersonal menurut Millard Bienvenu. Yang pertama, self-concept, yang kedua, ability, yang ketiga, self-expression, yang keempat, emosional, yang kelima, self-disclosure. Rahmat menyebutkan 3 faktor yang menghubungkan hubungan interpersonal dalam komunikasi interpersonal, yaitu yang pertama percaya diri, yang kedua sikap suportif, dan yang ketiga sikap terbuka. Yang berikut komunikasi terapeutik. Menurut Justin A. Sleeper, komunikasi terapeutik adalah komunikasi yang direncanakan secara sadar, bertujuan, dan kegiatannya dipusatkan untuk kesembuhan pasien. Komunikasi terapeutik termasuk komunikasi interpersonal dengan titik tolak saling memberikan pengertian antara dokter dan pasien. Menurut Cozier, ada 5 sikap
yang dapat memfasilitasi komunikasi terapeutik, yakni yang pertama berhadapan, yang kedua mempertahankan kontak mata, yang ketiga membungkuk ke arah pasien, yang keempat mempertahankan sikap terbuka, dan kelima tetap rileks. Yang berikut komunikasi verbal dan nonverbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan kata-kata baik secara lisan maupun tertulis. Menurut Jenny Purba, komunikasi verbal yang efektif harus jelas dan ringkas. Komunikasi yang efektif harus sederhana, pendek, dan langsung. Komunikasi tidak akan berhasil jika pengirim pesan tidak mampu menerjemahkan kata dan ucapan. Arti denotasi memberikan pengertian yang sama terhadap kata yang digunakan, sedangkan arti konotatif merupakan pikiran, perasaan, atau ide yang terdapat dalam suatu kata. Kecepatan dan tempo bicara yang tepat turut menentukan keberhasilan komunikasi verbal. Waktu yang tepat sangat penting untuk menangkap pesan. Humor akan membantu mengurangi ketegangan dan rasa sakit yang disebabkan oleh stres dan meningkatkan keberhasilan perawat dalam memberikan dukungan emosional terhadap pasien. Yang berikut komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah pemindahan pesan tanpa menggunakan kata-kata. Cara yang paling meyakinkan untuk menyampaikan pesan kepada orang lain. Komunikasi nonverbal adalah pemindahan pesan tanpa menggunakan kata-kata. Komunikasi nonverbal teramati pada yang pertama, metakomunikasi. Metakomunikasi adalah suatu komentar terhadap isi pembicaraan dan sifat hubungan antara yang berbicara. Kedua, penampilan personal. Penampilan seseorang merupakan salah satu hal pertama yang diperhatikan selama komunikasi interpersonal. Yang ketiga, intonasi. Nada suara pembicara mempunyai dampak yang besar terhadap arti pesan yang dikirimkan, karena emosi seseorang dapat secara langsung mempengaruhi nada suaranya. Ekspresi wajah. Ekspresi wajah sering digunakan sebagai dasar penting dalam menentukan pendapat interpersonal. Kontak mata sangat penting dalam komunikasi interpersonal. Yang berikut sikap tubuh dan langkah. Sikap tubuh dan langkah menggambarkan sikap, emosi, konsep diri, dan keadaan fisik. Yang berikut sentuhan. Kasih sayang, dukungan emosional, dan perhatian disampaikan melalui sentuhan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Dalam penelitian ini, dokter dan pasien bangsal Flamboyan 8 RSUD Dr. Muwardi yang telah melakukan komunikasi interpersonal dan terapeutik dipilih menjadi informan penelitian berdasarkan purposive slumping. Pengumpulan data penelitian menggunakan teknik wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Teknik analis data yang dipakai adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teori yang digunakan untuk analisis data hasil penelitian adalah teori komunikasi interpersonal, komunikasi terapeutik, serta komunikasi verbal dan nonverbal. Berdasarkan data yang telah diperoleh dan dianalisa, maka penulis menarik kesimpulan yang pertama, terdapat unsur-unsur yang diterapkan dokter dan pasien dalam komunikasi interpersonal yang mereka jalin, yaitu keterbukaan, empati, dukungan, perasaan positif, dan kesetaraan. Unsur-unsur komunikasi interpersonal yang diterapkan dapat membantu penyembuhan pasien bangsal Flamboyan 8 RSUD Dr. Muwardi. Yang kedua, para dokter dan pasien bangsal Flamboyan 8 RSUD Dr. Muwardi dalam menjalin hubungan memiliki konsep diri, kemampuan menjadi pendengar, dan ekspresi diri, serta dapat mengontrol emosi sesuai dengan komponen-komponen komunikasi interpersonal untuk menciptakan suasana komunikasi interpersonal yang efektif. Yang ketiga, dalam melakukan komunikasi terapeutik dengan pasien, para dokter di bangsal Flamboyan 8 RSUD Dr. Muwardi menggunakan teknik-teknik komunikasi terapeutik, seperti menanyakan pertanyaan yang berkaitan, mengulangi ucapan pasien dengan menggunakan kata-kata sendiri, klarifikasi, menyampaikan hasil observasi, menawarkan informasi, meringkas, memberikan penghargaan, memberikan kesempatan kepada pasien untuk memulai pembicaraan dan menempatkan kejadian secara teratur. Yang kelima, dalam melakukan observasi kepada pasien, para dokter bangsal Flamboyan 8 RSUD Dr. Muwardi menggunakan komunikasi verbal dengan menerapkan kriteria keefektifan komunikasi verbal seperti jelas dan ringkas, menentukan perbendaharaan kata, selaan dan kesempatan berbicara,
waktu dan relevansi, serta humor. Dan yang terakhir, komunikasi nonverbal juga dilakukan oleh para dokter bangsal Flamboyan 8 RSUD Dr. Muwardi untuk menunjang komunikasi verbal yang dilakukan. Komunikasi nonverbal yang dilakukan adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, memperhatikan penampilan personal, intonasi atau nada suara, ekspresi wajah, dan sentuhan. Demikian penjelasan saya tentang hubungan antara dokter dan pasien. Sekian dan terima kasih.